diciptakan dalam imaji Tuhan, itu merujuk pada keyakinan bahwa manusia adalah rekan Tuhan dalam merampungkan karya Tuhan. Untuk apa? Untuk menciptakan sebuah tatanan yang adil di dunia. Ya, a just order in this world gitu ya. Nah, manusia bisa terjerumus ke dalam kubangan dosa. Tapi secara alamiah, manusia bukan makhluk dengan dosa yang tidak terampuni. Nah, tugas manusia di dunia adalah naik ke level tertinggi. Sehingga apa? Sehingga tiap tindakannya akan mencerminkan keilahian, kira-kira begitu. Dalam Yudaisme sendiri juga, kita harus paham bahwa tidak ada jawaban tunggal bagi isu tentang penyempurnaan manusia. Misalnya, bagi para nabi, penyempurnaan bisa diraih melalui kebaikan, atau bahasa Inggrisnya righteousness. Bagi para rabi, apa ya bahasa Inggrisnya? Rabbi gitu ya. Nah, kesempurnaan bisa diraih melalui kepatuhan pada perintah Tuhan, melalui studi-studi Taurat misalnya. Bagi para filsuf beda lagi. Kesempurnaan bisa diraih melalui pengetahuan perihal Tuhan. Bagi para kabalis, nah kita kan tahu ya ada tradisi yang agak mistis yang muncul belakangan dalam Yudaisme, itu namanya Kabalah. So, pengikutnya kita sebut sebagai kabalis. Nah, itu kesempurnaan kata mereka bisa diraih melalui pemulihan harmoni antar sefirot gitu loh. Sefirot itu semacam penjelmaan ilahiyah. Nah, saya juga nggak paham betul tentang Kabalah. Saya pertama kali dengar kata Kabalah itu ketika Madonna ya, tahun berapa gitu, saya baca di berita dia mulai tertarik sama Kabalah. Saya nggak tahu apakah di tahun 2020 beliau masih mempraktikkan Kabalah, tapi dari situ saya tahu, oh ada yang namanya Kabalah. Nah, kita gak akan bahas itu, tapi sebagai pengetahuan umum ada yang seperti itu. Jadi mereka punya istilah-istilah yang benar dan beda lagi, tapi kita bisa memasukkan mereka ke dalam tradisi besar yang bernama Yudaisme. Benang merah dari semua ini, para nabi, para rabi, para filsuf, para kabalis, itu adalah kepercayaan bahwa manusia mampu menuju kesempurnaan melalui penghayatan atas Taurat, melalui penyesalan, melalui penebusan dosa. Serta tentunya yang niscaya itu adalah melalui bantuan karunia yang murah hati dari Tuhan. Nah, kita bisa mulai membahasnya satu persatu. Yang pertama itu adalah perspektif yang biblikal. Periode biblikal dalam sejarah pemikiran Yudaisme itu merentang dari Exodus. Nah, itu kan ada di gambarnya ya, slide kedua. Exodus bangsa Yahudi, semua orang tahu ceritanya lah. Exodus dari Mesir ya, keluar dari Mesir, dituntun oleh Musa gitu ya. Terus Musa bikin perjanjian dengan Tuhan tahun 1447. Nah, itu di slide ketiga. Saya nggak tahu apakah penggambaran ini akurat atau tidak, tapi ya kira-kira mungkin dibayangkan seperti itu ya. Di Gunung Sinai kan ya, bikin perjanjian dengan Tuhan. Nah, dari periode itu sampai penghancuran Yerusalem, sampai penghancuran dari Second Temple atau kuil kedua, itu di slide keempat bisa dilihat. Nah, Second Temple dihancurkan oleh bangsa Romawi tahun 70. Jadi ada 1000-an tahun gitu ya. Nah, itu kita yang namakan sebagai periode biblikal. Nah, dalam pemikiran ini, ada 4 gagasan dasar tentang hakikat manusia. Yang pertama, manusia itu dilihat sebagai tubuh dengan beragam kualitas. Tapi tanpa pembedaan yang jelas antara jiwa dan raga. Misalnya kalau dari yang saya baca ya, kata dalam bahasa Ibrani untuk merujuk pada daging, basar gitu ya, kalau bahasa Ibraninya. Nah, itu juga bisa dipakai konon untuk merujuk pada umat manusia secara umum. Atau pada hakikat manusia secara khusus. Itu satu.
Kedua, gagasan kedua adalah kesadaran tidak dianggap terpusat di otak saja, tapi juga tersebar ke seluruh tubuh. Sehingga misalnya mulut kita, mata kita, telinga kita, dan seterusnya dianggap juga sebagai semi sadar gitu. Ada porsi-porsi kesadaran tertentu di mata, di mulut, di telinga. Yang ketiga, kesadaran-kesadaran yang terpisah ini dianggap terhubung dengan aneka pengaruh eksternal. Yang keempat, ada gagasan tentang ruh atau replika diri. Yang kadang-kadang kalau kita lagi mimpi gitu ya, itu bisa dilihat oleh pihak lain. Nah, sebagai tambahan atas 4 gagasan ini, pemikiran biblical juga punya istilah-istilah kunci. Misalnya, teman-teman bisa lihat di slide kelima. Nah, itu ada nefesh. Yang saya baca, nefesh punya 3 pemaknaan. Pertama, sebagai prinsip hidup. Life principle. Itu ada konotasi dengan napas, kalau yang saya baca. Terus saya renung-renungkan lagi, nefesh, nafas. Oh, jangan-jangan memang sama akar katanya kan ya. Yang kedua, nefesh itu dimaknai sebagai diri atau individu. Dan yang ketiga, nefesh dimaknai sebagai kesadaran manusia dalam cakupan penuhnya. Nah, dari ketiganya, pemaknaan paling umum atas nefesh adalah sebagai life principle atau prinsip hidup. Jadi misalnya kalau kita mati, kalau kita pingsan, nah itu akan dipahami sebagai perginya nefesh dari raga kita. Jadi si nefesh ini cabut bentar gitu. Ya kalau pingsan cabut bentar, kalau mati ya berarti cabut selamanya ya kan. Nah, istilah kedua yang tidak kalah penting adalah ruah. Ruah ini penting dalam pemahaman biblikal, yaitu terkait cara Tuhan berkomunikasi dengan nabi. Nah, ruah ini sendiri juga punya 3 pemaknaan. Pertama, sebagai angin. Wind. Angin Tuhan gitu ya. Kedua, sebagai angin, misalnya angin apa ya? Inspirational wind kalau dari yang saya baca. Atau roh Tuhan. So, misalnya ketika Tuhan ingin bicara melalui perantara nabi. Nah, itu ada ruah. Ketiga, sebagai asal-usul kehidupan. Nah, kalau saya renung-renungkan lagi, ruah, ruh. Ya, mungkin sama juga gitu loh. Jadi nefes itu nafas, prinsip hidup kita ya, nafas dicabut kita mati. Nah, ruah sebagai asal-usul kehidupan. Kalau roh kan asal-usul kehidupan ya. Terus juga kalau kita bayangkan Tuhan bicara melalui perantara nabi, berarti ada ruh ilahiyah dalam tubuh nabi. Maybe ruah dan ruh sama. Tapi saya nggak bisa memastikannya karena saya nggak paham bahasa Ibrani sebenarnya. Anyway, bila nefes lazimnya diterjemahkan sebagai jiwa atau soul, maka ruah ini ya sebagai ruh atau spirit. Jadi nefes itu bahasa Inggrisnya soul, ruah itu spirit. Nah, berkonotasi dengan energi ilahiyah yang mengintervensi human nature dari luar. So, kalau jiwa kita bayangkan sesuatu yang internal ya, soul itu ya. Kalau spirit itu, Holy Spirit ya, itu kan konotasinya lebih ke eksternal. Jadi intervensinya itu dari luar. Nah, dalam Yudaisme, nefes, ruah, dan basar atau daging tadi dipahami sebagai sebuah kesatuan yang psikofisikal. Jadi mental dan raga. Misalnya, mata itu dianggap memiliki kualitas keangkuhan, vanity, atau kerendahan hati, humbleness. Nah, singkat kata, hakikat manusia dipahami sebagai totalitas bagian-bagian yang hidup dan yang aktivitasnya berutang pada 2 itu tadi, nefes, internal, dan ruah, yang eksternal itu. Pemikiran biblikal dalam Yudaisme tidak mengenal gagasan tentang manusia yang otonom. Jadi, hakikat manusia ditentukan sepenuhnya dalam relasinya dengan Tuhan. Jadi tidak otonom ya. Ini adalah hubungan yang memelihara jarak antara Tuhan sebagai creator dan manusia
sebagai creature, ya, antara pencipta dan yang diciptakan. Manusia tidak bisa mengklaim keilahian. Tapi ya karena manusia diciptakan dalam God's image atau imaji Tuhan, manusia bisa diberikan otoritas. Manusia bisa diberikan tanggung jawab. Dalam pengertian ini, bangsa Israel dianggap mengemban peran dan tanggung jawab khusus. Bukan karena mereka punya keunggulan inherent tertentu ya, punya semacam superioritas yang intrinsik, itu enggak. Tapi semata-mata karena ya ini keputusan Tuhan gitu. Ditandai oleh apa? Simpel, oleh ikatan yang dijalin oleh Tuhan dan Musa di Gunung Sinai. Jadi kira-kira gitu. Dalam pemahaman biblikal yang seperti ini, Tuhan selalu meminta respons yang kooperatif dari manusia. Dan fakta bahwa Tuhan bicara pada bangsa Israel itu membuat bangsa ini melihat diri mereka sebagai representasi dari umat manusia di dunia, gitu loh. Kalau representasi kita sebagai orang Indonesia kan DPR itu ya. Nah, representasi umat manusia, mankind secara umum di dunia, ya mungkin bangsa Israel merasa mereka DPR kita gitu ya. Kira-kira seperti itu. Akibatnya, cara mereka menuju kesempurnaan ya gampang dan simpel aja, yaitu dengan memenuhi seutuhnya perjanjian dengan Tuhan. Jadi, ketika misalnya bangsa Israel terasing ke Babilonia tahun sekitar 587 sampai 538 sebelum Masehi, atau misalnya ketika mereka jadi korban Holocaust di era Nazi, nah ini dipahami, ini ditafsirkan sebagai hukuman Tuhan. Karena apa? Ya, karena mereka telah melanggar perjanjian. Mereka tidak cukup baik dalam memenuhi their side of the bargain. Tuhan kan udah memenuhi itu. Nah mereka enggak. So, semua bencana yang mereka alami ya ditafsirkan sebagai itu. Nah, kegagalan untuk patuh secara total ini juga menyibak aspek lain dari hakikat manusia, yakni aspek dosa. Dosa sebagai penghalang bagi proses penyempurnaan diri manusia. Nah, tidak seperti tradisi Kristen, dosa dalam Yudaisme bukanlah bagian dari definisi esensial tentang human nature. Jadi dalam kitab Genesis misalnya ya, dari yang saya baca, dikatakan bahwa manusia itu berdosa karena mereka dengan sia-sia, futile gitu ya, berupaya menegaskan otonomi mereka di hadapan Tuhan. Misalnya, kita bisa contohkan dengan Adam Hawa gitu. Atau oleh para pembangun Menara Babel. Sok otonom. Ya, akhirnya tidak bisa kan ya, memang nggak bisa gitu loh. Akhirnya kamu ya jadi itu, ada cacat. Para nabi sendiri berusaha memberi khotbah bahwa dosa adalah keterasingan, alienation dari Tuhan. Dosa adalah sebuah rebellion, pemberontakan melawan Tuhan. Itu khotbah para nabi. Kecongkakan manusia, ya seperti para pembangun Menara Babel itu, menuntun mereka untuk bertingkah kayak Tuhan gitu. Nah, ketidakpatuhan ini menghalangi kemampuan mereka untuk memenuhi telos mereka di dunia. Ya, telos kan berarti lu hidup pasti ada tujuannya. Kalau kata Aristoteles kan ya. Nah, telos manusia ya sebagai rekan kerja, sebagai rekan pencipta bersama Tuhan. Jadi kamu nggak boleh menjadi arsitektur yang otonom dari Tuhan. Tuhan nggak pernah minta kamu bikin Menara Babel gitu loh, di mana semua manusia disatukan dengan sebuah bahasa yang sama gitu kan ya. So makin tinggi kamu bangunnya, makin dekat kamu dengan kehancuran kamu sendiri. Nah itu dibuktikan. Babel beneran hancur kan ya, kira-kira seperti itu. Ini juga menyeratkan kerapuhan, jadi fragile. Nah, kerapuhan ini adalah aspek lain dari hakikat manusia. Kerapuhan ini juga membatasi potensi kesempurnaan manusia. Misalnya kita bisa baca lagi di Genesis
yang menggambarkan manusia sebagai debu, sebagai abu misalnya. Dan ya bisa kita lihat di slide ke-6. By the sweat of your face you will eat bread till you return to the ground, because from it you were taken. Nah, for you are dust, and to dust you shall return. Karena lu itu kan debu. Dari tanah kembali ke tanah lah. Kalau kita mungkin lebih akrab dengan frasa itu. Kerapuhan tampak jelas sekali dalam diri manusia. Kita sakit, kita menua, kita mati. Semua manusia pasti mengalaminya. Akibatnya, manusia mengalami keresahan, anxious. Manusia mengalami ketakutan. Nah, keresahan dan ketakutan ini kemudian menghalangi usahanya mematuhi Tuhan dalam jalan penyempurnaan diri itu. Nah, jadi ada kerapuhan, ada dosa. Kedua sisi dari koin yang sama ini mencegah aktualisasi dari God's image di dalam diri kita. Tapi Judaism juga mengajarkan bahwa kamu punya batasan ini. Oke. But then belas kasih Tuhan selalu hadir di dunia. Nah, karena ada God's compassion ini yang memungkinkan terpenuhinya perjanjian antara Tuhan dan manusia. Di slide berikutnya kita bisa melihat tuh. Ada Shema Ini saya kutipkan bahasa Ibraninya, barangkali ada yang bisa baca. Nah, Shema itu kalau dari yang saya baca sih doa harian. Tiap pagi, tiap malam itu rutin diucapkan sama orang Yahudi. Shema ini bicara tentang bagaimana Tuhan telah menyibak rencana penciptaannya dalam Taurat. Nah, di sini muncul isu peliknya. Isu yang pelik itu kan karena bangsa Israel manusia punya batasan. Karena keterbatasan mereka, tampaknya mereka enggak bisa memenuhi apa yang diminta oleh Tuhan dalam perjanjian antara kedua belah pihak. Tapi untuk alasan ini juga Shema juga bicara tentang Tuhan. Tuhan sebagai redeemer, penebus. Penebus yang menolong individu. Individu yang saleh, pious Kalau kamu pious, kamu bisa ditolong. Kegagalan inherent kamu sebagai manusia, itu bisa di-overcome. Karena itu sudah dikatakan dalam Shema. Gitu. Jadi Tuhan sebagai yang satu, yang maha segalanya, dia punya compassion, dia sebagai penebus juga. Asalkan kamu memang layak untuk ditebus. Jadi itu. Nah, dari perspektif Judaism, manusia terjebak antara apa yang sudah dirumuskan oleh Taurat untuk dipatuhi dan apa yang secara realistis mampu mereka raih. Ada tegangan itu, ada gap itu. Tidak terdamaikan kayaknya. Nah, respons biblical periode awal terkait cara meraih kesempurnaan berasal dari kaum pendeta. Misalnya, menurut Exodus, dalam perjanjian antara Tuhan dan Musa, seluruh bangsa itu seharusnya menjadi the kingdom of priests. Holy people. Nah, kekudusan, ini saya juga baru tahu dan menarik, ternyata bahasa Ibrani-nya itu kedushah. Kedush di Indo jadi kudus. Oh, jangan-jangan memang begitu kan? Kedushah ini menunjukkan pencapaian kemurnian dan kesempurnaan moral. Dengan cara apa? Dengan cara berusaha semaksimal mungkin meniru kekudusan dari Tuhan. Tapi, ini saya baca juga menarik sekali. Pada awalnya, konon kekudusan itu bukan istilah etis. Kan kita bayangkan kudus itu etis Kudus itu ada hubungannya dengan etika. Tapi enggak. Pada periode awal, kekudusan atau kedushah itu merujuk pada keterpisahan antara apa yang ilahiyah dan apa yang tidak ilahiyah. Jadi sebagai hasil dari perjanjian dengan Tuhan, Israel menjadi terpisah. Terpisah dan diterima sebagai satu kondisi kedushah melalui pemisahan antara mereka dengan hal-hal yang tercemar.
Ini kalau kita baca misalnya teman-teman ada yang kebetulan bergelut di bidang antropologi, pernah baca Mary Douglas, Purity and Danger. Itu bagus sekali. Nah di situ Mary Douglas membaca dengan tekun kitab-kitab seperti Deuteronomi ya, dan dia menyimpulkan bahwa semua pantangan, ya, segala macam pantangan itu tujuannya adalah, karena ini antropologi ya, untuk secara kognitif kita bikin pemisahan antara yang polluted, tercemar, dan yang holy, yang suci, yang divine, yang sacred. Nah, pemisahan ini kan abstrak. So, bagaimana kamu mengkonkretkannya di dunia? Dalam bentuk gerak-gerikmu, dalam bentuk gesturmu, gitu. Dalam bentuk ritual-ritual yang memang bisa di-observe. Ya, bisa dibuktikan, bisa dikuantifikasi, gitu. Nah, jadi itu buku yang sangat menarik. Nah, jadi kalau saya tadi sudah sampaikan, itu connect sebenarnya antara risalah antropologi dengan antara apa yang memang diajarkan dalam periode awal tafsir tentang Kedushah ini. So, Israel terpisah sebagai satu bangsa yang suci. Kaum pendeta, ya, the priest, terpisah sebagai satu kelompok yang bertanggung jawab dalam ritual-ritual kuil. Dan Sabat, kita tahu ada hari Sabat ya. Saya sih tahu duluan Black Sabbath gitu ya. Ini bagi yang teman-teman yang agak jadul ya, mungkin tahu Black Sabbath. Saya duluan tahu itu daripada Sabat. Karena saya nggak paham kan ya. Saya cuma tahu tradisi keyakinan saya. Itu pun saya juga sampai SMA rada agnostik. Jadi ya saya tahunya Black Sabbath duluan. Tapi ada Sabat. Nah, Sabat terpisah sebagai satu hari yang suci. Dari Jumat malam sampai Sabtu ya, kalau nggak salah itu. Jadi ada pemisahan-pemisahan seperti itu lah. Secara kognisi, secara filosofis, maupun sebagai sesuatu yang secara fisikal bisa kita observe, bisa kita taati. Nah, berhubung Kedushah ini tampak kurang sekali pada mayoritas individu, maka kaum pendeta pun mengambil peran sebagai penyimbol kekudusan. Dan sebagai akibatnya, hubungan dengan Tuhan dipelihara oleh kaum pendeta. Ya, mewakili bangsa Israel secara keseluruhan. Nah, tapi sementara kaum pendeta ini berfokus pada Kedushah yang sifatnya seremonial, sebenarnya perjanjian dengan Tuhan juga mensyaratkan kekudusan dalam pengertiannya yang etis, yaitu dalam aktualisasi divine image dalam human nature itu. Inilah sebabnya kelak para nabi ketika muncul itu ya, Yehezkiel gitu-gitu kan ya, itu sering berkonflik dengan kaum pendeta. Nah, konflik mereka itu gini, bagi para nabi, kaum pendeta ini kurang perilaku etisnya, terutama dalam praktik kekudusan. Para nabi sendiri, setahu saya tidak menegasikan kekudusan yang seremonial. Itu mereka akui, penting gitu. Tapi mereka bilang, kekudusan seremonial itu adalah sesuatu yang sia-sia apabila tidak dibarengi dengan kekudusan yang etis atau kebaikan gitu loh. Nah, kebaikan ini diidentikan dengan sikap-sikap, nilai-nilai seperti misalnya cinta pada tetanggamu, ya, love your neighbor gitu kan ya. Dan misalnya welas asih kepada kaum papa. Jadi kira-kira seperti itu. Sebagai tambahan bagi aspek etisnya juga, kebaikan mensyaratkan kepatuhan pada ritual. So, ada dua gitu loh. Kamu memberi persembahan di kuil, iya. Kamu bikin pilgrimage, iya. Kamu mengharamkan makanan tertentu, iya. Kamu tapi ya love thy neighbor, love the poor juga iya gitu loh. Nah, itu kata para nabi. Dalam Yudaisme ya, beberapa individu misalnya seperti Abraham, seperti Moses, seperti David, seperti Solomon, seperti Elijah. Nah, itu prototype. Kalau ada purwarupa orang baik, nah itu orang baik tuh. Gitu. Itu secara individual. Secara kolektif, Israel sebagai sebuah bangsa juga sering dideskripsikan sebagai kumpulan manusia yang baik. Nah, jadi bagi para nabi, apa yang dituntut dari Taurat
Tidak hanya kepatuhan pada ritual, ya kita ulangi ya, tapi juga perilaku moral. Tuhan aktif dalam sejarah, dalam kehidupan sehari-hari. Dan melalui Taurat, dia berseru agar manusia berjuang mengatasi segala bentuk ketidakadilan, timpangan sosial gitu loh. Para nabi mengajarkan bahwa individu tidak boleh bersandar pada pendeta saja, pada bangunan kuil saja, pada ritual-ritual saja gitu loh. Enggak. Kalau kamu mau meraih kesempurnaan, itu doang cuman superficial gitu loh. Jadi kamu butuh hubungan yang lebih personal dengan Tuhan. Kamu butuh connect dengan manusia-manusia di sekitarmu gitu, yang mungkin lebih berkekurangan dari kamu, lebih butuh bantuan uluran tanganmu. Nah, melalui tindakan seperti inilah dosa kamu bisa ditebus dan jalan kamu menuju kesempurnaan bisa dilapangkan. Itu dari pembacaan saya. Perspektif yang lain ada dari kaum rabi atau rabbi. Nah, itu di slide berikutnya ya. Semua orang pernah lihat rabi lah ya. Saya nggak pernah lihat sih di Indonesia, tapi kalau di luar di film-film Hollywood ya, itu kan kayaknya sering sekali. Nah, kaum rabi bagi mereka kesempurnaan itu diraih melalui ketaatan pada perintah Tuhan dan pada studi Taurat. Istilah rabi itu sendiri kalau saya cek bermakna guru, master, guru yang fasih dalam hukum. Hukum yang terkandung dalam perjanjian antara Musa dan Tuhan. Kaum rabi ini sejarahnya muncul pada abad pertama Masehi. Jadi dia lebih belakangan gitu. Dan bagi Yudaisme modern, kaum rabi ini adalah pemimpin terpilih, the chosen leader dari sebuah congregation. Secara umum, kaum rabi menerima gagasan tentang hakikat manusia sebagaimana dipahami secara biblikal. Jadi kurang lebih sama gitu. Tapi sebagai tambahan, dalam perenungan mereka tentang paradoks dari eksistensi manusia, ya, para rabi berpendapat bahwa tujuan manusia adalah mengetahui tindakan Tuhan untuk kemudian diteladani. So titik tolaknya adalah Tuhan, bukan manusia itu sendiri. Kamu harus beda dengan eksistensialisme lah ya, kan beda jauh sekali. Karena bagi mereka kamu harus tahu dulu apa tindakan Tuhan. Bagaimana taunya? Oh, baca Taurat. Nah, setelah tahu, silakan di copy paste gitu kan. Mirip mungkin kalau bisa. Para rabi juga berspekulasi bahwa meski manusia pertama diciptakan seutuhnya oleh Tuhan, Adam Hawa, semua manusia yang berikutnya, generasi berikutnya, itu lahir dari perpaduan kontribusi antara orang tua mereka masing-masing dan Tuhan. Nah, pemikiran yang seperti ini seolah mendekatkan Yudaisme dengan gagasan dualistik dari tradisi Yunani. Misalnya ada seorang rabi, dia berpendapat bahwa penciptaan manusia, bahwa dalam proses penciptaan manusia, jiwa itu diambil dari surga. Dan raga si manusia ini diambil dari bumi. Dengan demikian, manusia adalah sintesis dari unsur-unsur di bumi dan juga dari ruhnya yang ada di surga sana, ruhnya Tuhan. Kira-kira gitu. Nah, kita ngomong misalnya filsuf. Ada satu filsuf namanya Philo. Philo ini terinspirasi Plato, filsuf Yahudi ya. Philo berargumen bahwa jiwa yang terjebak dalam raga mengalami nestapa karena kerapuhan dan dosa yang dilakukan oleh manusia. Tapi jiwa yang sama juga menginspirasi dan mengarahkan raga ini menuju kesempurnaan. Nah, pandangan ini ditolak oleh para rabi yang berargumen bahwa kesempurnaan manusia bisa diraih dengan mengikuti Taurat dan berbuat baik. So, Philo membayangkan jiwa yang mendambakan pembebasan gitu loh. Jiwanya proaktif. Jiwanya itu seeker, mencari ya. Kata para rabi,
Jiwa tidak punya damba-dambaan seperti itu. Kalau kamu ikut Taurat, kamu berbuat baik, selesai kok. Jadi tidak usah berpaling ke sesuatu yang lebih metafisik, sesuatu yang lebih kompleks gitu, seperti sebuah jiwa yang mendambakan pembebasan dan lain sebagainya. Tapi nanti kita akan bahas filo lagi di beberapa menit dari sekarang mungkin ya. Nah, tapi kita lanjut dulu. Dalam Bible, Tuhan menampilkan diri sebagai sosok yang memberi perintah. Soal apa yang boleh, soal apa yang terlarang. Manusia diizinkan untuk memilih apakah dia bakal mematuhi perintah ini atau tidak. Tapi ya tentu saja pelanggaran atas perintahnya punya konsekuensi yang buruk. Bebas kamu mau milih melakukan yang terlarang atau menjauhinya gitu. Kondisi dari hakikat manusia itu sendiri bisa dibilang terbagi dalam 3 pengalaman. Yang pertama, manusia mengalami kebaikan dan kejahatan dalam hidup. Karena memang hati manusia, hati kita ini terbagi antara kecondongan pada kebaikan dan kecondongan pada kejahatan. Poin kedua, secara konstan kejahatan mengancam jiwa, mengancam prinsip hidup, ya, dengan kematian. Jadi nefas itu secara konstan selalu terancam. Poin ketiga adalah menjaga kehidupan dan menolak kejahatan. Itu mensyaratkan lebih dari kapasitas kita saja, karena bantuan dari Tuhan, God's grace, itu adalah sebuah necessity, sebuah keniscayaan. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kelak, ketika ini bagi yang senang sama sejarah Romawi ya, ada pemberontakan Simon Bar Kokhba namanya. Berontak melawan kekaisaran Romawi tahun 132 sampai 136, 4 tahun. Gagal. Terus gara-gara itu Romawi kesel ya kan, akhirnya ditindas orang Yahudi. Dan dari situ mulai muncul diaspora pertama orang Yahudi ke seluruh belahan dunia mungkin ya. Nah, setelah diaspora ini, para rabi mulai berfokus pada tantangan. Ada challenge baru nih bagi mereka. Perihal apa? Perihal bagaimana cara menapaki jalan kesempurnaan. Agar kita bisa meraih penebusan, redemption, di diaspora itu. Sekarang kita udah keluar dari Yerusalem, kita nggak bisa balik lagi. So, bagaimana meraih redemption tanpa berdiam di tanah yang dijanjikan ini? Nah, jadi di penghujung abad kedua, ada sejenis semacam kompetisi yang terjadi antara rabi yang tinggal di Babilonia, ya, di pengasingan, dan yang tinggal di Israel. Kompetisi ini berkisar antara isu. Jadi ada perdebatan kira-kira gini, mana yang bakal mempercepat kedatangan juru selamat? Ya. Kalau kita mau Mesias datang ke dunia, mana yang lebih cepat? Kemerosotan moral atau kebajikan moral? Ya, kalau makin merosot mungkin Mesias makin merasa terketuk hatinya untuk datang gitu kan ya. Atau sebaliknya, makin kita meningkatkan kebajikan moral, Mesias akan oke. Terinspirasi mungkinnya dan baiklah saya akan turun gitu. Jadi ada dua itu. Sekarang kita ke filsafat Yahudi. So tadi pemikiran biblikal, pemikiran para rabi, pemikiran para nabi. Sekarang kita ke pemikiran filsuf. Nah, filsafat Yahudi tentu saja tumbuh dan berkembang ketika orang Yahudi mulai berpartisipasi dalam spekulasi filosofis. Yaitu ketika mereka mulai tinggal di sekeliling budaya-budaya yang non-Yahudi, khususnya dari tradisi Yunani. Ketika filsafat Yahudi dimulai di diaspora, ya, dalam sebuah dunia Helenistik,
Maka tidaklah mengejutkan bila kemudian pandangan filsafat tentang hakikat manusia dan potensi kesempurnaannya turut dipengaruhi oleh tradisi Yunani. Nah, ini tampak jelas sekali dalam karya Philo. Kita udah singgung dikit, Philo kan ditentang sama kaum rabi. Tapi ya, kita sekarang mau bahas dia ya. Philo itu seorang filsuf Yahudi. Dia menulis karyanya dalam bahasa Yunani kalau nggak salah. Dia terpengaruh sekali oleh gagasan Platonik dan Stoik. Konon, kalau dari yang saya baca, Philo sampai pada gagasannya tentang human nature dengan memegang Genesis di satu tangan gitu ya, dan memegang Timaeus karya Plato di tangan yang lain. Jadi mungkin dia bacanya gonta-ganti gitu ya. Persamaan keduanya adalah Genesis kita tahu, kitab Kejadian. Timaeus sebagai sebuah dialog Plato juga mendiskusikan tentang bagaimana dunia ini diciptakan. Jadi dalam Timaeus, Plato membayangkan sebuah sosok yang dalam bahasa Yunani dia sebut sebagai demiurgos atau demiurge ya bahasa Inggrisnya. Ini sosok perancang agung gitu kan. Jadi merancang dunia dengan ketepatan, dengan akurasi matematis yang sempurna. Maka dunia seperti yang kita lihat dan diami sekarang mungkin untuk eksis. Nah, Philo berargumen bahwa Tuhan mencipta dengan menegakkan tatanan, establish order dari materi-materi yang chaos gitu loh, chaotic. Nah, Tuhan melakukan ini dengan pertama-tama menciptakan dunia bentuk-bentuk ideal. Nah, ini kan sangat Plato sekali ya, dunia ideal yang abadi, tapi yang juga terpahami oleh nalar. Bentuk-bentuk ini adalah pola-pola ilahiyah, divine pattern untuk menata dunia material kita. Philo merujuk pada imaji biblikal Tuhan dalam hakikat manusia sebagai bentuk yang ideal. Imaji ini tentu tidak ada dalam jasmani, melainkan dalam akal budi. Di mind kita itu. Nah, dari akal budi muncul perenungan tentang surga, tentang dunia fisik di sekitar kita. Yang lantas, perenungan ini berusaha menemukan pola dan bentuk asali. Ini originalnya seperti apa sih? Saya lihat meja, saya lihat pohon pisang. Apa original formnya? Bentuk asali dari semua di dunia ini apa gitu loh. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana Philo berargumen sebagaimana argumen Plato. Terutama dalam Republik ya, kita bisa baca nalar yang serupa. Philo sendiri menerapkan terminologi yang dualistik dalam menggambarkan hakikat manusia. Yang dia katakan terdiri dari jiwa dan raga. Raga terbentuk dari tanah dan jiwa dari secuil porsi dari God's nature. Philo lalu membagi jiwa menjadi dua bagian. Jadi jiwa kita itu punya dua bagian. Bagian pertama bagian yang rasional. Bagian kedua tentu yang irasional. Nah, yang irasional ini berhubungan dengan emosi. Emotion berhubungan dengan passion, hasrat kita. Dalam aspek rasionalnya, manusia dikatakan mirip dengan Tuhan, mirip dengan malaikat. Tapi dalam aspek irasionalnya, ya, manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Tentu saja ya, apa yang kita lakukan menurut hasrat, menurut emosi, kan binatang juga melakukannya. So dalam konteks itu, kita nggak ada bedanya. Jadi tanpa rasionalitas sebagai pagar, tidak ada yang membatasi sebenarnya identiti kita dengan kerajaan binatang. Nah, mengikuti gagasan Yunani, Philo merujuk pada raga, pada body sebagai penjara, sebagai semacam kuburan bagi jiwa. Tujuan tertinggi, kata dia, dalam kehidupan religius adalah membebaskan jiwa ini dari pengaruh korup jasmani. Jadi jasmani ini korup lah, nggak ada bagus-bagusnya gitu loh. Maka jiwa harus dibebaskan.
Jiwa itu tahanan gitu kan ya. Menurut si Philo, inilah jalan menuju kesempurnaan. Yang pada gilirannya melibatkan dua macam tujuan. Satu, harmoni jiwa. Yang kedua, penyatuan antara jiwa dengan yang ilahiyah. Harmoni jiwa muncul dari kontrol penuh. Full kontrol atas indera. Ya, indera kita kan berangasan tuh. Tapi kalau nalar bisa mengontrol indera-indera kita, ya mata yang jelalatan ke sana kemari gitu kan ya, telinga yang ke sana kemari ya, maka harmoni jiwa muncul. Penyatuan jiwa dengan yang ilahiyah itu sendiri adalah pengalaman mistis. Misalnya seperti yang dialami oleh Musa di Gunung Sinai. Setelah kematian, jiwa manusia itu bisa naik ke surga. Pengalaman mistis yang abadi ini, kata Philo, adalah imbalan Tuhan bagi individu yang telah menyempurnakan dirinya. Di sisi lain, ada filsuf lain selain Philo, namanya Maimonides. Nama aslinya sih Moses ben Maimon. Tapi ya gara-gara dilatinkan ya, Moses ben Maimon diubah jadi Maimonides gitu. Mahakarya dia adalah Guide of the Perplexed. Kalau di bahasa Indonesia kan mungkin apa ya? Tuntunan bagi mereka yang bingung gitu. Di kitab ini, Maimonides menunjukkan pengaruh dari gagasan Aristoteles dan Neoplatonik. Pandangannya bersifat dualistik juga, di mana bagi dia jiwa dianggap terpisah dari raga. Menurut dia, penciptaan semesta muncul dari Tuhan sebagai serangkaian penjelmaan, yang di dalamnya manusia dan dunia tercipta dari materi. Nah, segala sesuatu yang tercipta dari materi baik, tapi tentu punya batasannya. Jadi dengan kata lain, manusia itu terbatas. Dan agar dia bisa meraih kesempurnaan, bisa meraih redemption, manusia haruslah mengatasi hakikat materialnya yang terbatas itu. Nah, ini bisa diraih melalui, ini kata Maimonides, melalui studi metafisik. Kedua, melalui studi ilmiah, yang nantinya akan menghasilkan kecerdasan, yang nantinya akan memungkinkan manusia untuk melampaui hasrat material dia. Maimonides sendiri membedakan antara dua tipe kecerdasan. Ada dua tipe intelligence gitu ya. Yang pertama yang sifatnya teoretik, kata dia, atau indera rasional. Yang kedua, kecerdasan aktif. Nah, kecerdasan aktif diraih ketika indera rasional, ya, rasional fakultimu itu mencerap hal ihwal yang terpahami. Dalam pengertian ini, Maimonides mendefinisikan kesempurnaan tertinggi sebagai memiliki, possessing sebuah kecerdasan yang sepenuhnya aktif, yang sepenuhnya actualize, teraktualisasikan. Dengan kata lain, untuk mengetahui segala sesuatu yang berada dalam kapasitas manusia untuk diketahui. Isu utama yang menjadi fokus Maimonides adalah hakikat kecerdasan dan relasinya dengan jiwa raga manusia. Nah, itu pertama. Dan di sisi lain, hakikat kecerdasan kita dan relasinya dengan Tuhan, dengan kecerdasan aktif kita juga, gitu loh. Nah, Maimonides mendefinisikan Tuhan sebagai apa? Dia bilang gini, Tuhan adalah kecerdasan dalam dirinya sendiri, das Ding an sich gitu ya, yang transenden dan yang menjadi penyebab dari semua eksistensi. Dan meski kita tidak punya pengetahuan tentang esensi Tuhan, kita bisa loh punya pengetahuan tentang tindakan Tuhan. Ya, esensinya kita di luar jangkauan kita lah. Tapi tindakan Tuhan, kita bisa tahu. Nah, karena kita bisa tahu, maka pengetahuan itu harus diraih.
diraih untuk kemudian menjadi cara hidup kamu di dunia. So bagi Maimonides, meneladani tindakan Tuhan berarti menerjemahkan pengetahuan fisika dan pengetahuan metafisika ke dalam seperangkat aturan bagi masyarakat manusia. Dan ini mensyaratkan penyempurnaan dari kecerdasan individu. Kan tadi dia udah bilang tuh, kamu harus studi ilmiah, fisika gitu ya. Kamu juga harus studi metafisika agar kamu cerdas gitu loh. Kalau kamu bodoh, kamu nggak bisa sempurna, kira-kira gitu. Jadi mirip dengan Aristoteles, Maimonides percaya bahwa kecerdasan adalah apa yang mencirikan, apa yang menjadi karakteristik dari keilahian. Nah, menyangkut pengalaman para nabi, Maimonides punya kutipan berikut. Ini aku kasih di slide ke-13. Know that the true reality and quality of prophecy consists in its being an overflowing from God through the intermediation of the active intellect. Nah, ini kecerdasan aktif. Toward menuju rasional faculty, indera rasionalmu, in the first place. Nah, awalnya menuju ke yang rasional itu dulu, dan setelahnya menuju ke inderamu yang imajinatif. Artinya, kadang-kadang itu overflow hanya dialami dalam kesendirian, isolation. Tapi ada kalanya pula overflow itu mendesak individu untuk mewartakan, untuk mengajarkan, dan untuk membagikan si overflow ini kepada halayak ramai. Tapi coba, apa makna dari konsepsi overflow si Maimonides ini dalam konteks pengalaman manusia? Maknanya adalah kita bisa menjalani hidup kita agar sebuah keseimbangan antara perenungan, kontemplasi, antara teori, dan aktivitas praktis kita bisa diraih. Tapi yang satu selalu punya kecondongan untuk mengungguli yang lain. Ya oke. Selalu berusaha untuk mengoverlap, tumpang tindihkan yang lain. Jadi sangat jarang dia balance gitu loh. Nah, Maimonides menekankan bahwa kesempurnaan mensyaratkan total devotion kepada Tuhan. Satu hal lain, intellectual effort yang konstan dalam mencintai Tuhan. Tapi ya itu, selagi merenungkan Tuhan, secara abstrak kita juga harus secara simultan terlibat dalam aktivitas fisik, sebagaimana yang diperintahkan dalam Taurat. Dengan demikian, kita dituntut untuk hidup dalam dua level secara simultan. Gitu loh. Kecerdasan kita terlibat dalam perenungan yang konstan, tapi juga secara simultan kita terlibat dalam aktivitas fisik. Nah, ini kan ada kutipannya lagi di slide yang berikutnya. There may be a human individual who, through his apprehension of the true realities, achieves a state in which, ya, sebuah keadaan di mana he talks with people and is occupied with bodily necessities. Sementara while his intellect is totally turned toward God. Sehingga di dalam hatinya he is always in his presence. Sehingga dalam hatinya si individu ini selalu ada dalam kehadiran Tuhan. Sementara di permukaan, di luar, dalam penampakan luar, dia kayaknya lagi sama orang-orang gitu, lagi duduk di kedai kopi gitu kan ya, lagi ngobrol ngalor ngidul. Padahal di dunia interior dia selalu hadir secara konstan bersama Tuhan. Kira-kira gitu. Terkait apa yang terjadi pada saat kematian, Maimonides bilang gini, ketika kematian mendekat, individu yang sudah disempurnakan akan memahami Tuhan dengan intens. Makin intens gitu loh. Dan kebahagiaan dan cintanya pada Tuhan juga akan meningkat. Sampai akhirnya benar napasmu putus, jiwa terpisah dari raga. Dari sini, individu tidak lagi merasakan penderitaan.
penderitaan dari apa ya? Dari eksistensinya di dunia. Karena si jiwa udah pergi kan ya dari tubuh kita. Dan eternality ya tidak akan diraih. Setelah itu. Kematian yang macam ini adalah pembebasan dari kematian. Jadi kamu mati, ya secara empirik kamu mati, tapi sebenarnya kamu terbebas. Liberated from death. Kira-kira seperti itu. Nah, satu hal yang pasti, kalau kita mau merangkum pemikiran Maimonides, satu hal yang pasti adalah dalam kehidupan manusia, kesempurnaan bisa didekati. Kamu bisa meng-approach dia, tapi kamu tak akan pernah bisa meraihnya secara utuh. Dalam hidup ini, perenungan, contemplation abstrakmu itu, teorimu itu, dan tindakanmu, praktikmu itu, akan selalu berkonflik dari waktu ke waktu. Nah, individu yang sudah mendekati kesempurnaan intelektual bisa meminimalkan konflik ini. Dia bisa secara instinktif menghindari semua kesalahan. Tapi ya cuma meminimalkan saja. Nah, individu ini juga bisa membebaskan dirinya dari pengejaran tujuan yang materialistis dan dari ketundukan ya pada kesenangan ragawi. So kamu akan bisa bebas dari perbudakan hawa nafsumu itu. Tapi ya itu tadi, penyempurnaanmu tidak akan benar-benar rampung sampai jiwamu terbebas dari raga pada saat kematian. Jadi baik Philo maupun Maimonides, tapi terutama dalam pemikiran Maimonides ya, kita bisa melihat bagaimana dualisme dalam filsafat Yunani itu diaplikasikan. Dan bagaimana raga kita juga dilihat sebagai penjara bagi jiwa. Jadi raga itu konotasinya cenderung negatif gitu. Nah, itu kira-kira rangkuman kita tentang tradisi Yudaisme. Jadi ketika membicarakan Yudaisme, kita membicarakan banyak faset gitu loh. Banyak segi. Yudaisme itu ada biblikalnya sendiri, ada para nabi ya. Kalau kita baca kayak orang-orang yang maverick gitu loh. Nyentrik dia, udah ada pendeta tapi mereka masih berkelana ke sana kemari gitu kan ya, membabarkan semacam kebenaran alternatif gitu kan ya. Ada juga kaum rabi yang muncul belakangan. Ada lagi kaum filsuf yang berusaha mensintesiskan antara teologi mereka yang tercantum di Taurat dengan filsafat Yunani. Dan ada pula kelak di abad-abad berikutnya itu pemikiran Kabalah. Semacam mistisisme gitu. Jadi Yudaisme itu sendiri tidak homogen. Dia tidak monolit. Dia seperti halnya semua tradisi lainnya. Tentu saja heterogen. Tapi ya demi kemudahan dalam melabelin tiap tradisi ya kita ngomong aja. Itu Yudaisme gitu. Kita udah berusaha mengcover semuanya dengan sebaik mungkin. So sekarang kita akan berpaling ke isu yang lain. Karena topik kita Judeo-Kristian, maka ya kita akan membahas porsi yang kedua, yaitu tradisi Kristen. Kita bisa bilang bahwa seperti halnya tradisi Yahudi, tradisi Kristen juga memahami perfectibility sebagai ketaatan pada Tuhan. Tapi berhubung dosa dianggap bersifat bawaan, inherent dia, dalam hakikat manusia, maka sebagian besar pemikir Kristen percaya bahwa mustahil untuk meraih kesempurnaan dalam kehidupan ini. Nah, inilah kiranya alasan Immanuel Kant dalam Critique of Practical Reason berargumen bahwa berhubung kita tidak mungkin meraih kesempurnaan dalam kehidupan sekarang, kita mesti mengandaikan, mengasumsikan sebuah kehidupan mendatang di mana kemajuan ya yang tak terbatas
menuju kesempurnaan, itu dimungkinkan. Nah, kalau kemungkinan ini tidak kita andaikan, maka upaya moral kita jadi lembam nanti. Jadi, aduh ngapain lah gitu loh. Jadi agar upaya manusia, agar etika moral itu jadi meaningful, ya kamu butuh pengandaian seperti itu. Itu kata Immanuel Kant. Para teolog Kristen sendiri menanggapi isu ini dengan menekankan bahwa merespons seruan Kristus itu adalah sama dengan penyerahan hati dan kehendak dalam kepatuhan iman. Faith. Faith ini sendiri melibatkan penerimaan atas God's grace yang memungkinkan manusia mencintai misalnya musuhnya. Gitu. Jadi nggak hanya tetanggamu. Kalau tetanggamu kebetulan musuhmu, ya cintailah dia. Adalah cinta Tuhan yang diperantarai oleh Kristus. Inilah yang menjadi esensi dari kesempurnaan. Dan cinta inilah yang kata mereka secara ilahiyah menyempurnakan usaha tidak sempurna kita dalam mengikuti ajaran Kristus. Teolog yang paling terkenal salah satunya tentu saja Agustinus. Saint Augustine from Hippo, ya. Lahir 396, wafat 430. Agustinus adalah teolog Kristen pertama yang berfokus pada hakikat manusia dan potensinya untuk disempurnakan. Bisa dibilang dia yang pertama berusaha merumuskan itu. Agustinus memulai proyek ini dengan mengamati, ini menarik, dia mengamati diri dan pengalaman pribadinya. Bagi yang pernah baca The Confession akan sangat paham poin ini. So, hal pertama yang dia sadari adalah hal ihwal di dunia ini tidak seperti sebagaimana seharusnya mereka. Misalnya, manusia mencari kebahagiaan, tapi malah lebih sering ditimpa penderitaan, ditimpa nestapa, ditimpa kemalangan yang dahsyat gitu. Nah, sebagai uskup yang baru dilantik di Hippo itu di Afrika Utara sono, Agustinus menulis sebuah jurnal, kira-kira gitu ya. Dear Diary, tapi kan dia nggak pakai Dear Diary sih kayaknya, tapi semacam jurnal. The Confession itu. Dalam rangka apa? Buat memahami pengalamannya sendiri. Gitu loh. Jadi jurnal dia bukan sebuah jurnal remaja yang labil gitu ya, tapi bagaimana saya memahami dunia melalui pengalaman saya. Nah, dalam jurnal dia, ya, ini di slide ke-15, bisa dilihat ya. Saya kasih gambar orangnya sama karyanya gitu. Di jurnal ini, Agustinus berfokus pada keresahan, pada anxiety yang dirasakannya. Terkait apa? Terkait pola kebiasaannya yang mencengkram, grasping, tiap objek indrawi yang ada di hadapannya. Nah, dia itu tulis, dia merasa selalu takut, selalu resah, kalau ada objek yang lolos dari jangkauan dia. Gitu. Ada nggak yang saya lewatkan gitu? Ada nggak makanan enak yang saya lewatkan gitu? Ada makan siang gratis yang saya lewatkan nggak gitu? Kayak dia jadi resah gitu loh. Nah, inilah yang dia namakan hawa nafsu. Bahasa Inggrisnya agak susah ini ya. Ini di slide yang berikutnya lagi. Concupiscence. Saya taunya hawa nafsu itu lust. Tapi saya baca di terjemahan Confession, bukan lust gitu loh. Mungkin ini yang lebih intens lagi dari lust. Jadi dikasih istilah yang lain gitu loh. Concupiscence. Pervades and organizes human life. From the first moment of the infant in which he grasps breath to the adult's pursuit of sex, power, and possessions. Nah, itu kata Agustinus. Dari kamu masih orok sampai kamu jadi orang gede gitu ya. Ada terus ini, si concupiscence ini. Nah, alih-alih membawa kebahagiaan, membawa semangat dalam hidup, sikap mencengkram yang kompulsif pada objek-objek indrawi hanya akan membawa keresahan, hanya akan membawa kesedihan.
Agustinus memahami hawa nafsu sebagai penyakit yang berasal dari kejatuhan lampau kita. Dosa asal ya. Nah, yang secara radikal melemahkan hakikat manusia kita. Kira-kira gitu. Jadi sebab dari concupiscence ini adalah original sin kita. Dan kita by default itu defective. Kira-kira gitu. Agustinus juga merangkum perbudakan yang kita alami pada pola kebiasaan ini. Nah, dia merangkumnya sebagai berikut. Ini aku kasih di slide ke-17. Ini menarik. From a disordered will came concupiscence. And serving concupiscence, ya, kamu melayani si hawa nafsu ini, pelan-pelan became a habit. Nah, habit ini unrestrained. Bobol dia, nggak ada dibatasi apapun. Lama-lama jadi keniscayaan, became a necessity. These were the links. So I call them a chain. Kusebutlah dia belenggu. Inilah belenggu, inilah rantai yang mengikat saya, holding me in hard slavery. Inilah rantai yang memperbudak saya, kata Agustinus. Dalam gambaran Agustinus tentang kehidupan manusia sebagai sesuatu yang diatur oleh pengejaran yang kompulsif, ya. Dalam gambaran macam ini, kita bertanya, apakah peran dari jiwa dan raga? Role mereka apa sih? Nah, dia menjawab dengan menafsirkan pengalaman kompulsifnya sendiri itu tadi yang dia lukiskan dengan sangat apik dalam jurnal dia. Nah, ini adalah bukti, kata dia, bahwa umat manusia berada dalam kondisi terhukum. Lust itu, concupiscence itu. Selain concupiscence, kematian, ya, pemisahan jiwa dari raga juga dilihat oleh Agustinus sebagai pengalaman yang kejam, sebagai pengalaman yang enggak alamiah. Juga sebagai bukti bahwa manusia sedang dihukum. Jadi keabadian itulah yang alamiah. Kita mati itu enggak alamiah gitu loh. Itu bagi dia. Kejam lagi. Kenapa saya harus mati? Kan gitu ya. Tapi bagi Agustinus, alih-alih mesti disalahkan atas munculnya hawa nafsu, atas munculnya fenomena kematian. Kata dia, raga ini, jasmani kita ini, itu hanyalah korban dari keegoisan jiwa. Nah, kita ingat di filsuf Yahudi itu, Philo Maimonides, raga itu disalahkan. Dibilang apalah, dia sedang terkurung segala macam. Dia adalah penjara lah bagi jiwa dan lain sebagainya. Nah, kalau kata Agustinus enggak. Raga itu hanya korban dari keegoisan jiwa. Dalam pengertian ini, dia yang menolak gagasan Yunani. Raga itu penjara bagi jiwa. Nah, doktrin tentang penciptaan, tentang inkarnasi Kristus, tentang kenaikan Kristus, kata Agustinus, itu bukti bahwa tubuh punya status metafisik yang tinggi. Gitu loh. Sebagai apa? Sebagai bagian yang integral, sebagai bagian yang baik, sebagai bagian yang permanen dari hakikat manusia. Ya, kalau memang tubuh itu senista yang kita bayangkan, ya ngapain harus ada kenaikan Kristus itu sebagai sebuah tubuh yang naik gitu loh. Kenapa nggak jiwa dia saja? Kenapa tubuh itu harus keluar dari goa lagi 3 hari kemudian? Ya, kenapa gitu? Oh, ini bukti tubuh tidak senista yang kamu bayangkan, yang dibayangkan oleh orang Yunani. Tubuh punya status metafisik yang tinggi. Itu. Pada awalnya, Agustinus sangat terpengaruh oleh gagasan Plotinus. Nah, Plotinus ini sendiri, dia mengikuti Plato, dia memperbarui gagasan Plato, dia bedakanlah antara 2 jenis jiwa. Jiwa yang sejati, ya, yang lebih tinggi, dan jiwa yang embodied, yang menubuh, yang lebih rendah. Dosa dan derita, ya, suffering, hanya dialami dalam jiwa yang embodied ini. Dan untuk meraih kesempurnaan,
jiwa ini harus membebaskan dirinya dari raga. Hanya dengan cara inilah individu, ya, dengan dibarengi oleh intellectual contemplation, bisa menemukan his or her true nature. Sebagai apa? Sebagai divine, jiwa yang sejati, yang ilahiyah. Nah, di sisi lain, Agustinus berargumen. Jadi ada dua jiwa nih, dia sepakat sama Plotinus di situ. Tapi dia juga berargumen, ketimbang kamu nyalahin raga sebagai penyebab dosa manusia, akan lebih tepat untuk melihat concupiscence sebagai itu loh faktornya, itu loh akarnya. Dengan kata lain, hawa nafsu ini adalah agenda yang dipaksakan pada raga. Ya. Alih-alih sesuatu yang dimunculkan oleh raga, dia adalah agenda, semacam apalah, sesuatu yang di-forced, di-impose gitu loh, dibebankan kepada kamu. Dan kamu tunduk gitu loh. Penyebab dari perilaku dosa yang demikian adalah kegagalan jiwa untuk melayani Tuhan secara ideal. Tahu masalah utamanya di sini adalah kehendak cacat dari jiwa yang menubuh itu loh. Apa yang tampak sebagai keinginan ragawi, ya, pengen apalah, makan dengan rakus gitu, all you can eat di hana masa misalnya ya. Nah itu kan kayaknya keinginan ragawi tuh, tapi sebenarnya itu hanyalah keinginan jiwa yang lantas memakai raga sebagai alat, sebagai organon gitu, untuk memuaskan agenda dia. Ini jiwa yang embodied sebenarnya yang salah. Atau secara lebih metafisik, si hawa nafsu. Jadi kalau begitu, apa proposal Agustinus untuk memulihkan reputasi ya, untuk memulihkan nama baik si tubuh ini loh, dari gagasan Yunani. Untuk melihat raga sebagai ciptaan Tuhan yang baik gitu loh. Apa proposal dia? Kita ingat sumber dosa itu kegagalan manusia untuk mematuhi Tuhan. Nah, dan bagi Agustinus, sumber ini berlokasi di jiwa yang menubuh tadi itu, embodied soul. Contoh utama dari kegagalan jiwa dalam melayani Tuhan adalah sexuality. Nah, ini Agustinus bicara dari pengalamannya sendiri. Jadi dia menemukan bahwa ketika dia sedang terlibat dalam hubungan seksual, dia merasa nggak bebas. Dia merasa kompulsif. Dia merasa lupa daratan gitu loh. Dia merasa kayak I am not myself begitu kan ya. Nah, jadi wah ini ada yang salah nih berarti kan ya. Kan kira-kira seperti itu. Tapi kemudian kelak pengalaman konversi dia memungkinkan dia untuk mengatasi watak kompulsif ini dengan menerapkan gaya hidup selibat. Celibacy. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya terkait isu konversi ini gini kira-kira. Bagi Agustinus, raga dikontrol oleh jiwa. Ya. Tapi jiwa juga bisa dikontrol loh. Oleh apa? Dengan cara apa? Dengan cara menundukkan kehendak jiwa. Ya, jiwa yang menubuh tadi itu. Tundukkanlah kehendaknya di bawah kehendak Tuhan. Nah, lalu karena adanya daya dorong dari dosa asal, ya, concupiscence, manusia tidak bisa berusaha sendiri untuk mengarahkan direct his soul towards God. Inilah kenapa konversi itu diperlukan. Ini kata Agustinus. Kenapa kamu harus konversi? Karena dengan kamu konversi, gitu loh, kamu tundukkan kehendakmu di bawah kehendak Tuhan. Dan kamu juga meminta generosity dari God's grace itu. Karena kamu nggak bisa sendirian, gitu loh. Terlalu kuat untuk kamu atasi sendirian. Kira-kira gitu ya. Nah, bagi Agustinus sendiri, konversi terjadi karena inisiatif Tuhan. Sebagai wujud karunia Tuhan. Jadi konversi itu bukan hasil dari pilihan yang dibuat secara rasional. Tapi sebagai perubahan kehendak yang dimungkinkan oleh karunia Tuhan. Poin utamanya di sini adalah mungkin untuk menghasilkan perubahan.
dalam perilaku individu. Jadi itu bisa loh. Ada ruang kemungkinan itu by God's grace. Nah, apa yang dibutuhkan bukanlah perenungan rasional. Itu kan kata tradisi Yunani. Tapi yang dibutuhkan adalah perubahan kehendak. The transformation of your will dalam kerangka ketaatan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, tidak seperti tradisi Yunani yang melihat raga sebagai penjara bagi jiwa. Agustinus melihat bahwa tubuh dapat berpartisipasi dalam penyempurnaan hakikat manusia. Nah, dalam karya dia yang lainnya, The City of God, Agustinus menggambarkan ini sebagai the resurrection of the body, kebangkitan tubuh. Jadi proses penyempurnaan dianggapnya nggak akan rampung sampai kebangkitan tubuh terjadi di afterlife. Pandangan ini ditentang oleh Pelagius. Ini ada satu filsuf lain. Pelagius bilang, Kristus tidak akan meminta manusia untuk menjadi sempurna kalau memang manusia tidak punya kapasitas untuk melakukannya. Ya, kalau dia meminta sesuatu yang mustahil untuk diraih, berarti dia pembohong gitu loh. Dengan kata lain, manusia punya kebebasan kehendak untuk melakukan apa yang benar. Bisa loh gitu loh. Hanya dengan free will aja bisa kok. Kalau enggak ngapain Kristus capek-capek ngajar gitu loh. Nah, Pelagius juga menolak gagasan bahwa dosa asal adalah inherent dalam hakikat manusia. Kata Pelagius gini, dosa itu bad habit, kebiasaan buruk. Nah, karena itu kebiasaan, maka dosa bisa distangkal, bisa dilenyapkan. Ya, kamu kebiasaan buruknya apalah, ngupil misalnya. Ya, dengan pembiasaan diri kan kamu bisa untuk tidak lagi mengangkat jarimu dan memasukkannya ke lubang hidung misalnya. Dosa pun sama gitu. Dia bukan bawaan. Tapi setelah melewati perdebatan-perdebatan ya, konsili di Kartago tahun 418 memutuskan menerima ajaran Agustinus dan menolak ajarannya Pelagius. Keputusan ini turut diamini oleh konsili Orange itu tahun 529. Inilah kenapa kita sekarang lebih kenal sama pemikiran Agustinus. Nah, inilah alasan kenapa gagasannya Pelagius itu sayup-sayup gitu loh. Saya juga barusan banget dengar ada yang namanya Pelagius. Dia tenggelam gitu loh karena ya itu tadi ditolak sama konsili. Nah, kita sekarang beranjak dari Agustinus kita ke Aquinas. Lahir 12224, wafat 1274. Aquinas lahir di Italia. Dia menghabiskan sebagian besar hayatnya mengajar di universitas di Paris. Tulisannya tentang human nature itu ada dalam mahakarya dia, Summa Theologiae, ya. Sudut pandangnya kalau kita pelajari sangat terpengaruh oleh Aristotle, oleh Agustinus, dan oleh Injil. Metode dia sendiri adalah penelusuran dari tindakan eksternal menuju kapasitas internal yang bisa menjelaskan tindakan itu. Dan pada akhirnya menuju hakikat dari jiwa itu sendiri. Kita bisa lihat di slide berikutnya ya, itu kan ada tuh Aquinas. Nah, Aquinas memulai proyeknya dengan pertanyaan, apa sih tujuan tertinggi manusia? Mengikuti Aristoteles, dia berargumen bahwa tujuan ya telos manusia itu adalah happiness. Happiness itu merupakan buah dari aktivitas bajik. Dan pada akhirnya itu terkandung dalam visi tentang yang ilahiyah. Menurut dia, hakikat manusia mengandung janji implisit tentang realisasi tujuan ini. Tapi tujuan ini mustahil diraih tanpa bantuan dari God's grace. Nah, bagi Aquinas, jiwa atau anima dalam bahasa Latin adalah prinsip kehidupan pertama dalam semua makhluk hidup.
Jadi seperti misalnya konsep psyche-nya Aristotle, animanya Aquinas adalah prinsip pertama. Ya, the primary principle dari tumbuhan, dari hewan, dari manusia. Jadi dia bilang gini, tumbuhan mampu menumbuhkan dan mereproduksi dirinya berkat vegetative soul yang dimilikinya, jiwa vegetatif. Hewan memiliki kapasitas yang sama dengan tumbuhan, tapi ditambah lagi dengan kemampuan untuk merasakan sensasi. Nah, ini berkat jiwa sensitif, sensitive soul yang dimilikinya. Manusia, di sisi lain, memiliki kapasitas yang sama dengan tumbuhan, kapasitas yang sama dengan hewan, tapi juga ditambah lagi dengan kemampuan untuk berpikir dan untuk memilih dengan bebas. Ini berkat apa? Berkat jiwa rasional yang dimilikinya. Nah, so dalam pandangan Aquinas ada semacam hierarki jiwa gitu loh. Ada semacam hierarki dari prinsip-prinsip vital. Tumbuhan cuma punya satu, hewan cuma punya dua, manusia punya ketiga-tiganya. Bagi Aquinas juga, jiwa itu terhubung dengan raga. Ibarat bentuk terhubung pada materi. Ya, form pada material. Yang berarti apa? Berarti jiwa dan raga itu adalah satu. Alih-alih dua substansi yang berbeda. Jadi misalnya, ketika kita merasakan atau memahami sesuatu, keseluruhan diri, totalitas diri kita lah yang merasa. Bukan jiwa doang, bukan raga doang. Gitu. Nah, so misalnya, sentuhan fisik, itu juga mensyaratkan akal budi, kata dia. Nah, pemahaman abstrak yang baik juga mensyaratkan peran penting dari anggota tubuh. Kamu nggak bisa diam doang kayak patung terus pemahaman abstrak muncul gitu loh. Ada gitu loh peran dari anggota tubuhmu. Kalau saya nggak salah ingat ya, Ludwig Wittgenstein pernah mengatakan kerja-kerja tangan itu ya, kerja-kerja manual ya, cangkul, mecahin batu gitu, itu baik buat filsafat. Nah, dulu saya nggak paham, tapi kalau saya baca Aquinas, oh maybe iya gitu. Aktivitas motorik penting buat jiwa. Jadi kamu nggak bisa duduk doang di perpus terus berharap apa ya dapat inspirasi gitu loh. Nah itu Aquinas nggak percaya. Dengan demikian, Aquinas menolak gagasan bahwa jiwa terkandung dalam raga sebagai hukuman atas dosa. Nggak percaya dia. Atau bahwa misalnya gini, jiwa akan lebih baik tanpa adanya raga. Itu salah. Karena menurut dia, adalah niscaya bagi jiwa untuk bersatu dengan raga. Demi apa? Demi penyempurnaan hakikatnya. Gitu. Nah, tapi ya tentu saja jiwa bisa juga terpisah dari raga. Pada saat kematian kan jiwa terpisah tuh dari raga. Nah, penegasan dari poin ini misalnya gini. Kemampuan abstrak manusia untuk mendalami logika, untuk mendalami matematika. Nah, itu bukti bahwa akal budi bisa melampaui aspek material dari tubuh. Fakta ini turut menunjukkan bahwa jiwa tidak bersifat material. Karena matematika tidak material kan ya. Nah, oleh karenanya jiwa juga tidak bergantung pada raga agar bisa eksis. Meski pada saat yang sama jiwa adalah bentuk dari raga manusia. Gitu loh. Tapi ya agar paripurna, kamu butuh kesatuan antara kedua hal ini. Kesatuan inilah yang memungkinkan perolehan pengetahuan melalui pengalaman indrawi. Yang empirik dan yang rasional gitu ya. Tapi kemudian ini tidak berarti bahwa aktivitas khas jiwa mustahil dilakukan tanpa raga. Misalnya ketika jiwa terpisah dari raga pada saat kematian, jiwa memang sudah tidak bisa lagi mengetahui hal ihwal melalui persepsi indrawi. Tapi kata Aquinas, jiwa bisa mengetahui dirinya sendiri. Di fase kematian, jiwa bisa mengetahui objek-objek spiritual. Gitu loh. Nggak lagi yang empirik, tapi yang spiritual. Nah, ya sekali lagi, kondisi alamiah ya, yang ideal bagi jiwa adalah untuk bersatu dengan raga. Jadi pemisahan itu mungkin, itu temporer sifatnya.
Tapi yang ideal adalah penyatuan. Toh kan jiwa adalah bentuk dari raga kan ya. Nah, inilah yang meyakinkan Aquinas bahwa kebangkitan tubuh itu memang bakal terjadi kelak. Tidak mungkin resurrection itu nggak ada, kata dia. Alasannya, meskipun jiwa itu konon abadi dan mampu bertahan melewati kematian gitu ya, dia tidak akan utuh sebelum disatukan dengan tubuh yang dibangkitkan. Nggak ada casingnya gitu loh, melayang-layang doang kan. Ya kamu ada tapi tidak paripurna. Jadi bagi Aquinas kita butuh itu. Ya di afterlife lah ya, di kehidupan ini ya kalau mati ya mati. Selesai gitu loh. Saya kira seperti itu. Terkait kontroversi Agustinus Pelagius ya, kita tahu Aquinas lebih terpengaruh oleh Agustinus. Makanya dia lebih condong ke pemikirannya Agustinus yang dia tambah dengan Aristotle yang tentu saja juga disokong oleh Injil. Jadi, tapi dia juga menambahkan poin-poin tambahan dia sendiri. Bagi dia seperti ini. Bahkan sebelum kejatuhan ke dunia pun, Adam dan Hawa, manusia butuh karunia Tuhan. Jadi pas di sorga pun udah butuh gitu loh. Apalagi setelah jatuh ke dunia, lebih-lebih manusia butuh karunia ekstra gitu loh. Bagi Aquinas, karunia bisa memperbaiki akal budi rasional, sehingga tidak akan ada dosa yang muncul dari penalaran. Gitu. Meski dia mengakui bahwa daya sensual itu ya, sensual forces begitu kuat sehingga kehidupan tanpa dosa di dunia ini mustahil untuk diraih. Nah, tapi ya tentu saja perenungan itu juga wajib. Kan dia sendiri filsuf ya. So, kontemplasi itu adalah niscaya. Nah, di poin inilah Aristoteles masuk. Gitu loh. Kan Aristoteles punya gagasan tuh, kesempurnaan manusia bisa diraih dengan merenungkan objek perenungan yang ultimate, yang tertinggi. Nah, Aquinas di sini mengadopsi pendekatan Yunani yang melihat kesempurnaan sebagai proses perenungan yang membuahkan visi Tuhan, the God's vision. Nah, melalui visi inilah kita menjadi serupa dengan Tuhan. Jadi ada moral, juga ada perenungan. Saya kira seperti itu. Nah, sebagai tokoh terakhir, Martin Luther di era 1483, wafat 1546. Selain John Calvin kan ini yang paling terkenal, pembaru Protestan, menolak gagasan tentang kesempurnaan yang berusaha diraihnya. So awalnya dia jadi biarawan Katolik. Tentunya dia awalnya Katolik dong ya. Ingin meraih kesempurnaan. Sebagai biarawan, dia berjuang keras untuk menyempurnakan diri mengatasi hasrat-hasrat. Tes. Nah, tadi agak putus-putus ya, jadi ini lagi cek sound lagi dan udah bisa. Nah, dengan kelegaan yang luar biasa, kelak dia mengabaikan perjuangan ini, misalnya hidup selibat ya, dan mengakui bahwa sebagai manusia, dia memang akan senantiasa diliputi oleh hasrat ragawi. Jadi, dia menyimpulkan bahwa tidak ada manusia yang bisa sempurna.
melalui usahanya sendiri. Dalam menyelidiki pengalamannya sendiri, Luther menemukan dirinya sebagai pendosa, sinner. Gak peduli sekeras apapun usahanya berbuat baik. I am a sinner. Menurutnya, kebebasan sejati tidaklah muncul dari usaha menyempurnakan diri melalui pelampauan dosa, ya, mentransendensikan dosa gitu. Nggak dari situ, tapi dari kita ngaku kondisi keberdosaan kita itulah. Kita nyesal, kita beriman pada Tuhan. Nah, itu step-stepnya. Jadi tidak seperti Agustinus ya misalnya, yang melihat dengan penuh kejijikan fakta bahwa manusia kok tunduk ya pada hasrat ragawi ya. Ya Luther mah biasa aja gitu loh. Concupiscence nggak membuat dia merasa ilfil atau bagaimana-gimana gitu loh. Luther berpendapat bahwa dosa itu adalah hasil dari egoisme yang pada gilirannya mencegah manusia untuk sepenuhnya tunduk pada kehendak Tuhan. Akibatnya, tak seorang pun yang bisa berharap untuk menjadi sempurna di dunia ini. So, menurutnya, perintah Injil untuk mencintai Tuhan harus dimaknai sebagai beriman tanpa syarat pada Tuhan. Nah, tapi ya dia cukup senada dengan Agustinus. Dia berpendapat bahwa sumber dari segala dosa, dosa asal. Itu adalah keadaan korup yang berasal dari kejatuhan manusia di dunia. Nah, ini adalah kematian spiritual. Jadi sebelum kamu beneran mati, kamu udah mati di dunia ini secara spiritual. Nah, kematian ini kamu nggak bisa hindari, kamu nggak bisa mengenyahkannya. Kamu usung dia terus sepanjang kamu hidup sampai kelak kamu beneran mati secara fisik. Selanjutnya, kata dia, tidak ada aktivitas apapun dari jiwa ataupun raga yang dapat menghasilkan kebaikan atau kebebasan. Hanya satu yang dibutuhkan jiwa dan raga, yaitu sabda Tuhan yang diperantarai oleh Kristus. Nah, tanpa sabda Tuhan ini, jiwa tidak akan bisa melakukan apapun. Tapi melalui Kristus yang merupakan perantara Tuhan, nah, jiwa bisa dibikin baik, jiwa bisa dibikin bebas. Kata dia begitu. Ini kan bagus nih. The soul needs only the word of God for its life and righteousness. So it is justified by faith alone. Ya, faith alone and not any works. Kata dia seperti itu. Kemudian dia juga mengatakan, ini ada di kutipan kedua. Nah, jadi kalau kita nggak ada iman, kita guilty. Kita menjadi budak dari dosa. Karya atau kerja, sebaik apapun itu, tidak akan dapat menyelamatkan jiwa dan raga dari dosa. Hanya dengan iman Tuhan melalui Kristuslah, kesatuan kita yang psikosomatis itu, ya, jiwa raga itu, bisa diselamatkan. Nah, ini kan kutipannya menarik. Faith unites the soul with Christ as a bride, is united with her bridegroom. By this mystery, Christ and the soul becomes one flesh. So, dengan menjalani hidup dalam semangat Kristus, individu mendisiplinkan hakikat ragawinya agar selaras dengan kekudusan, ya, dan agar tidak memberontak terhadap iman. Dengan cara inilah, individu bisa melayani Tuhan dalam cinta dan tidak pernah memikirkan kepentingan pribadi dia. Egoisme itu loh. Melalui cinta yang spontan pada Tuhan, individu akan berkarya, akan mematuhi Tuhan, sebagaimana yang Adam dan Hawa lakukan di surga sebelum mereka jatuh ya ke bumi. Kemudian melalui iman juga individu dipulihkan jalannya ke surga dan dibentuk jadi manusia yang baru, yang bertindak in the name of love gitu kan ya, kayak lirik-lirik lagu. Nah, iman pada Kristus ini tidak membebaskan kita dari kerja. Tapi dari apa? Dari konsepsi yang keliru tentang kerja. Bahwa misalnya ada yang bilang, misalnya kan ya, hidup yang dipenuhi karya baik itu bisa menyelamatkan kita. Nah, itu Luther nggak percaya.
Jadi bagi dia, manusia tidak bisa mengimani Kristus dengan nalar dan upayanya sendiri. Again, konsep tentang grace itu ya selalu ada. Harus ada intervensi dari ruh ya. Ini kan juga ada di penalaran filsafat dan teologi Yahudi ya. Harus ada intervensi yang eksternal dari si ruah itu lah. Roh Kudus mungkin ya. Nah, baru kamu bisa meniti jalan kesempurnaan. Jadi apa peran yang dimainkan kehendak dalam hakikat manusia, dalam potensi penyempurnaan dia? Nah, di sini Luther berbeda pandangan dengan Agustinus. Sementara manusia aktif dalam perilakunya terhadap dunia, dikatakan bahwa dia pasif dalam hubungannya dengan Tuhan. Tapi Luther bergerak lebih jauh lagi. Dia menyangkal bahwa kehendak manusia, bahkan dengan karunia Tuhan sekalipun, bisa memilih kebaikan. Nah, ini menarik ini kan ya. Luther menolak gagasan bahwa kehendak bebas manusia bisa memilih untuk takluk, untuk ikut pada karunia Tuhan. Nah, tapi ya itu tadi, dia tidak melihat ini sebagai kekurangan. Dia malah menerimanya dengan penuh kelegaan. Misalnya dalam Bondage of the Will, dia berkata kan ya, "For myself, even if it could be, I should not want free will to be given me, nor anything to be left in my own hands to enable me to endeavor after salvation." Nah, jadi tak peduli sebesar apapun usaha manusia, Luther akan merasa bahwa, dan manusia lainnya bagi dia, kita selalu merasa kita bisa melakukan lebih lagi. Nah, gitu. Kalau hidup abadi pun, yang nggak ada kepuasan itulah. Nurani kamu nggak akan pernah tahu pasti apakah kamu telah memuaskan Tuhan atau belum. So, satu-satunya cara untuk mengatasi dilema ini ya adalah dengan sepenuhnya menolak gagasan bahwa kehendak bebas itu memungkinkan kamu menyempurnakan diri kamu. Gitu. Jadi ada sedikit deviasi kira-kira seperti itu ya. Jadi cara dia melihat free will rada-rada negatif. John Calvin juga kurang lebih punya pandangan yang sama. Gitu. Ya, bagi mereka sejak kejatuhan ke dunia, apa yang terjadi bukan saja hilangnya keluguan. Ya, Adam dan Hawa di surga kan masih lugu tuh. Jatuh ke bumi udah nggak lugu gitu loh. Nah, ketika kamu di dunia, yang terjadi bukan hanya hilangnya keluguan, tapi juga munculnya dorongan yang sangat kuat kepada dosa. Kira-kira seperti itu. Jadi, bagi Luther, singkat kata, hal paling positif tentang manusia dalam hubungannya dengan Tuhan adalah gini. Meski kehendak manusia, itu tidak punya power apapun. Nggak apa-apa. Karena apa? Karena ada sesuatu dalam hakikat manusia. Semacam apa ya? Semacam relik gitu loh. Kamu punya imaji Tuhan, tapi sekarang kamu udah jauh sekali kan ya. Jatuh. Tapi kan masih ada reliknya. Semacam arkeologi gitu kan ya. Wah, tertimbun jauh di dasar nurani mungkin. Nah, relik inilah yang membuka kemungkinan bagi manusia untuk dicurahi dengan karunia Tuhan. Jadi, kesempurnaan paripurna, again, dengan berbagai variasi, itu hanya bisa diraih pada kehidupan mendatang, pada afterlife. Ya, jadi kita sudah mensurvei berbagai cabang pemikiran dari tradisi Judaism sampai tradisi Kristen, Katolik maupun Protestan, dan ada beberapa perbedaan-perbedaan di sana-sini. Tapi kita bisa melihat benang merahnya adalah bahwa di kehidupan kamu yang sekarang, kesempurnaan yang paripurna itu susah untuk diraih. Tapi ada potensi untuk meraihnya di afterlife. Gitu. Jadi singkat kata demikianlah tradisi Judeo
Judeo-Kristen ini melihat the perfection of human nature. Nah, ini kalau kita koneksikan dengan pembahasan kita minggu lalu, kita menjadi paham kenapa beberapa psikolog terutama ya, psikolog seperti Jung, psikolog-psikolog dari aliran transpersonal, ini bisa menjawab kayaknya, kenapa setelah mereka menceburkan diri dalam filsafat timur pun, pada akhirnya mereka tetap ada semacam usaha menjaga jarak. Karena apa? Karena ada habitus, kalau menurut saya. Ada habitus yang memang susah untuk dibuang gitu loh. Nah, habitus ini yaitu tadi tradisi Judeo-Kristen. Mereka bisa aja agnostik, tapi bukan itu masalahnya kan. Masalahnya adalah tradisi Judeo-Kristen yang kita coba sampaikan di sini. Itu tidak untuk dipahami secara teologis. Kalau dia habitus, maka dia beroperasi dalam kognisimu. Kamu bahkan nggak sadar kalau kamu punya itu. Nah, jadi dalam konteks inilah kita berusaha bikin benang merah. Kita mulai dengan filsafat dan psikologi barat, dan kita coba mencari genealoginya itu loh. Apa pendahulunya? Kita menteorikan bahwa pendahulunya bisa jadi ya tradisi Judeo-Kristen ini. Gitu. Demikian kira-kira kita telah rampungkan pembahasan kita. Jadi seperti itu. Nah, sekarang saya akan kembali ke forum diskusi ya. Ini sudah ada beberapa teman-teman yang menulis. Kata saudara Ridwan, dengar tentang sintesis itu jadi ingat Hegel, teori tesis, antitesis, sintesis. Ya, memang paling terkenal di ini ya, dialektikanya Hegel ya. Jadi, tapi bukan dia harusnya yang menciptakan istilah itu. Tapi mungkin dia yang paling mempopulerkannya ya. Jadi, zaman-zaman di mana orang Jerman itu nggak keren lah kalau nggak baca Hegel. Meskipun kayaknya nggak ada yang paham juga. Saya pernah ketemu orang Jerman ya di India. Saya tanya baca Hegel nggak? Kan saya bayangkannya dalam bahasa Jerman asli gitu ya. Kemungkinan dia lebih paham daripada saya yang harus baca dalam bahasa Inggris. Lah ternyata dia juga nggak paham. Jadi ya sampel saya cuma satu orang. Tapi saya membayangkan kayaknya separuh orang Jerman juga nggak paham Hegel gitu. Nggak ada yang paham dia. Tapi kalau pegang buku dia ya dibawa ke sana kemari, mungkin keren gitu loh. Mungkin keren. Ini ada beberapa waktu lalu saya mengikuti. Apakah khilafah adalah menara Babel? Saya nggak tahu, tapi kayaknya sih enggak ya. Kayaknya sih enggak. Saya malah menafsirkan Babel itu sebagai globalisasi, sebagai westernisasi gitu loh. Ketika kita makin ke barat-baratan dan kita kehilangan nilai asli kita, justru sebenarnya ya, kalau mau curhat dikit ya, tujuan menjadi bestari mungkin untuk menghancurkan menara Babel juga mungkin ya. Karena apa? Karena di tengah gempuran filsafat barat, kita nggak katakan salah, tapi kalau kita percaya filsafat hanya barat, I think itu nggak adil. Itu nggak adil sama filsafat di Arab, di Cina, di India, terutama sebagai minat pribadi saya. Jadi upaya untuk mengglobalkan, untuk menghomogenkan nilai, ya, tradisi, sistem pemikiran tertentu, dan menganggap yang lain itu sebagai tidak ada, gitu ya. Filsafat Afrika, ya Afrika kan juga ada filsafat. Tapi cuma satu frasa yang saya tahu, Ubuntu. Nah, itu kan sebuah filsafat juga. Ada kan yang Ubuntu gitu loh. Tapi kan ya kita nggak tahu. Di luar sana ya dibahas gitu loh. Nah, jadi bagaimana kita merangkul yang non-barat, terutama merangkul yang quote-unquote indigenous ya. Orang Indian masa nggak berfilsafat gitu loh. Tentu saja ada. Jadi mungkin bukan ke khilafahnya, tapi saya pikir kondisi dunia kita yang westernized sekarang ini separuh-separuh menara Babel gitu loh. Dan saya membayangkan ya dengan cukup
cukup naif gitu bahwa program-program seperti Menjadi Bestari mungkin bisa kita bayangkan upaya untuk mengguncang fondasi Babel ini. Manusia kan heterogen ya, pluralistik gitu loh. Ngapain dibikin sama gitu. Tiap penyamaan itu kan ya in the end resikonya adalah penindasan. So kita bongkar lah sama-sama. Ya, pesan moral gitu. Jadi saya akan menjawabnya kira-kira seperti itu. Nah, ini dari Mbak Sofi. Nah, ini juga sebuah insight yang cukup menarik. Jadi, bahkan cara kita memandang agama pun sebagai ya harus punya satu single creator gitu loh. Ini juga tradisi yang sangat ini kan ya, Judeo-Kristen. Jadi, padahal agama kan sangat luas, sangat cair gitu loh. Agama di India terutama. Ada yang mengenal Tuhan yang tunggal tapi tidak dalam pengertian yang selama ini kita pahami. Ada yang bahkan tidak mengenalinya. Ada yang banyak gitu ya, politeis gitu kan ya. So, memang benar seperti itu. Ini saya masih menunggu yang lainnya. Kalau memang, oh ya ada nih. Secara eksplisit seperti apa yang Stanley bayangkan soal kesinambungan gagasan melalui habitus tadi yang bersatu dalam beberapa dan disebutkan dan apa yang paling mengajarkan? Apa ya? Saya pun tidak tahu nih, saudara Rifki. Ketika kita katakan sebagai habitus, aku bayangkan dia adalah substansi yang membentuk identiti kamu. Terutama kalau aku baca-baca Jung, aku nggak khatam, cuman karena sering jualan buku dia, sekalian promosi ya. Tapi nggak pernah baca khatam, kadang-kadang nggak baca sampai habis, sudah duluan pindah tangan ke pembeli gitu kan ya. Baca ya, tampaknya sih kamu dididik. Ya suka nggak suka itu fondasi dasar kamu. Kamu nggak suka apa yang jadi materi fondasi kamu, tapi kalau kamu bongkar itu kamu roboh. Nah, fondasi ini kita mungkin dalam dunia psikologi kita bayangkan sebagai ego. Ego yang ya punya ciri-ciri itulah. Kognisi kamu dibentuk dengan cara yang tertentu. So, aku bayangkan, mungkin aku salah, tapi aku membayangkannya ketika Jung agak berjarak dengan Timur gitu ya. Ketika beberapa psikolog Barat in the end mengambil jarak dengan yang Timur. Ya mungkin mereka membayangkan ketika ego itu dikatakan melebur, mereka bayangkan, wah jadi kemana saya gitu. Saya yang konkret itu di mana jadinya? Karena kan kita renung-renungkan lagi ada sesuatu yang konstan gitu, ada sesuatu yang eternal. Dalam konsep seperti nefesh, dalam konsep seperti ruah misalnya kan ya. Ada sesuatu yang diandaikan harus ada. Kalau itu nggak ada ya saya sekalian aja mati gitu loh. Atau saya jadi linglung gitu kan. Mungkin Jung merasa seperti itu. Jadi somehow aku pun nggak paham gitu ya. Tapi namanya habitus ya, kalau kamu pahami ya bukan habitus lagi ya. Dia kan dipahami, berusaha didekati dalam ketidaksadarannya itu. So mungkin kira-kira seperti itu. Kalau itu dibongkar, the whole identity copot gitu loh. Seolah-olah dipreteli semuanya dan kamu nggak ada kaki ya, nggak ada kuda-kuda, nggak ada batu pijakan lagi. Nah mungkin ada fear-fear ya, ada anxiety yang tidak diakui tapi ya mungkin muncul. But maybe juga nggak benar, aku nggak pernah tanya mereka langsung sih. Tapi kalau direnungkan ya, kenapa kamu berjarak sih? Aku berusaha menyimpulkannya seperti itu. Suara Rocky Gerung, wah suara Rocky Gerung lebih renyah sih kayaknya. Saya pernah dengar suara Rocky Gerung dan saya coba dengar suara saya sendiri. Kayaknya suara dia lebih renyah. Nadanya mirip ya karena bukan dari Jawa kali ya.
Beliau kan dari Sulawesi ya. Saya orang Sumatera, jadi mungkin ada apa ya, semacam agresivitas kali ya. Bagi saya sih nggak agresif, tapi mungkin bagi orang lain cukup cukup agresif kali ya. So maybe iya, maybe enggak. Nah ini pertanyaan yang bukan pertanyaan. Sumatera Selatan kah? Enggak, saya dari utara, dari ini Medan dan sekitarnya. Jadi bagi yang pernah dengar Inalum, Inalum itu aluminium, itu ada di Asahan. Nah, saya dari situ. Baru merantau 1 dekade lah di di Pulau Jawa. Mau nanya berarti Agustin Luther berpendapat bahwa free will itu eh, mereka punya pandangan yang cukup negatif pada free will, pada reason. Karena ya nggak bisa, itu pada akhirnya bukan equipment yang reliable. Jadi objection mereka ada di situ. Nggak reliable in the end. Apakah membawa penderitaan? Ya enggak juga. Yang bawa derita ya sesuatu yang lain lagi. Sesuatu yang lebih bawaan, yang lebih primordial daripada free will. Yaitu ya original sin tadi itu kan. Gitu. Kira-kira gitu ya. Dia juga tidak terlalu memandang tinggi filsafat. Dan kalau kita baca Bondage of Free Will ya, dia menerapkan beberapa argumen filosofis sih. Jadi ya, kalau kita baca-baca, di satu sisi dia mempraktikkan filsafat, tapi ketika filsafat harus diserang untuk menaikkan peran teologi, ya dia akan menyerangnya. Jadi kita nggak bisa baca satu kitab dan langsung menguniversalkan penyimpulan dia. Kita harus baca, kalau bisa baca semua, tapi kan agak mustahil ya. Mungkin boleh baca Oxford Companion, Cambridge Companion, kan banyak tuh. Nah itu secuplik kita bisa menyusun puzzle. Untuk kemudian kita bisa paham bahwa nggak hanya Luther sih, semua pemikir itu ya basically kan kompleks. Kita bisa bilang Nietzsche itu nihilis, dan kalau baca kitab yang lain mungkin nggak se-nihilis yang kamu kira gitu. Apakah Albert Camus itu seorang pesimis atau optimis? Ya tergantung lu baca yang mana gitu kan ya. Jadi kompleks. Nah, kita di sini tidak berusaha untuk universalize, tapi kita berusaha untuk mendekatkan diri gitu loh dengan apa yang mereka pahami. Bukan untuk kita amini atau kita tolak sih. Aku pikir itu terlalu remeh untuk dijadikan tujuan. Sebagai pijakan atau fondasi bagi kita untuk melanjutkan perjalanan. Ya, kalau kita mau istilahkan perjalanan intelektual gitu ya, itu pijakan kita. Jadi semua pemikir dan pemikiran yang kita coba sampaikan di sini bukan untuk diterima. Ini kan bukan dogma ya. Tapi ya, kalau bisa dipijak ya pijak. Bisa dijadikan sebagai koper yang kamu bawa kemana-mana, silakan. Tapi kalau tidak untuk diapa-apainya, anggaplah untuk mengisi Jumat malam dengan cara yang tidak seperti biasanya gitu loh. Cara yang tidak lazim, tapi ya produktif lah ya, boleh dikatakan demikian. Filsafat dan teologi apakah mutually eksklusif? Tentu tidak. Tentu tidak. Agustinus dan Aquinas kan filsuf yang tangguh sekali. Tapi ada irisan gitu loh. Bukan mutually eksklusif. Ada dua semesta dan di tengah-tengah dua semesta ini ada irisan. Nah di irisan inilah para filsuf teolog ini berdiam. Tentu saja ya mereka lebih condong kepada teologi, tapi mereka tidak menafikan peran filsafat. Gitu loh. Jadi begitulah cara kita memahami mereka. Ada kan teolog yang beneran teolog. Tapi kalau lu merangkul Aristotle kan lu nggak bisa dibilang teologi belaka. Lu tentu punya semangat filosofis dong. Gitu. Ya Indian mau dibawa kemana ya itu kan terserah masing-masing individu. Tapi metodologi ya, tekniknya, prosedurnya, nah itu yang kita hargai. Itu yang kita katakan mereka filosofis.
Mereka bukan tipe penceramah yang yang ngegas gitu loh, bla 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 bla. They think, they contemplate. Itu kita ambil gitu loh. Kesimpulan akhirnya ya diterima silakan, nggak diterima ya silakan. Gitu. Kira-kira gitu. Bias terhadap faith ya tentu saja lebih kuat. Tiap orang punya biasnya kayaknya. Jadi itu tentu saja keniscayaan gitu ya. Nah, karena sudah mendekati 9.30, kita bisa tutup sesi ini. Ya, seperti yang teman-teman yang sudah tahu, sembari tutup ya kalau ada 1-2 pertanyaan ya, atau komentar silakan. Nanti saya tanggapi semampu saya. Tapi saya akan menutup dengan mengatakan bahwa setelah bersafari di tradisi barat secara ringkas, ya kita tidak mencakupi semuanya, saya tidak mengklaim itu, tapi katakanlah safari ya, sudah lakukan, sudah rampung, mulai minggu depan kita akan mulai masuk ke dunia timur. Nah ini dunia yang saya minati, dan saya akan memulai, kita bersama-sama akan memulai tamasya kita di tradisi timur dengan yoga. Nah, ini menarik. Kita bayangkan yoga itu melipat-lipat tubuh ya. Sana ke sini segala macam. Benar, tapi itu hanya kayaknya 0,1% dari yoga. Yoga itu lebih dari aktivitas fisik. Yoga itu lebih daripada duduk bersila, nahan-nahan napas gitu. Itu metode, tapi itu superficial. Nah, kita akan membahas yoga sebagai filsafat, bahkan sebagai psikologi. Dan kita akan coba, karena kita ada mengklaim dia psikologi, kita akan coba menarik benang merah antara yoga dengan Freud, dengan Jung misalnya. Apa kesamaannya, apa perbedaannya. Kira-kira begitu. Tapi ya sebelum itu kita coba ini apa nih? Ada pendapat yang mengatakan Buddhisme merupakan ateisme tertua. Buddhisme apakah ateisme? Bukan sebenarnya. Kalau kita mendefinisikan Tuhan dengan cara yang sangat luas, Buddhisme bukan ateisme. Ada Tuhan dalam Buddhisme, dan tiap tradisi filsafat melabelinya dengan cara yang berbeda-beda. Di Indonesia kita kenal lah Sang Hyang Adi Buddha. Itu kan dari kitab Sang Hyang Kamahayanikan. Ditulis oleh empu apa, aku lupa namanya, tapi kalau nggak salah periodenya Empu Sindok ya. Ketika pemerintahan udah pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur kan ya, Merapi meletus tuh. Kerapan harus pindah. Nah itu, di periode itulah Sang Hyang Kamahayanikan ditulis. Nah Sang Hyang Adi Buddha, frasa ini diambil dari situ. Nah frasa ini menggambarkan tentang sesuatu yang kalau kita lihat ciri-cirinya, karakteristiknya, itu menggambarkan ketuhanan. Jadi Buddhisme itu bertentangan dengan konsepsi umum, bukan ateisme. Buddhisme itu percaya sama yang metafisik. Kalau kita bayangkan ateisme kan tidak percaya pada Tuhan kan ya, dan sesuatu yang metafisik. Tapi Buddhisme percaya. Primordial state. Nah, ada gitu loh. Bukan sosok primordial, tapi sebuah keadaan. Jadi bukan Tuhan yang personal, tapi Tuhan yang impersonal. Tapi anyway, ada Tuhan gitu. Tapi memang ya saya akui keyakinan umum kan meyakini bahwa Buddhisme itu tidak punya Tuhan gitu. Nah ini untuk menjernihkan hal ihwal gitu ya. Saya kasih klarifikasi. Kira-kira begitu. Terutama di tradisi Mahayana, di tradisi Tibet ada Tuhannya. Namanya macam-macam. Kalau sempat nanti kita coba bahas ya. Apa definisi dan apa karakteristik dari Tuhan di dalam Buddhisme.
Ya gitu aja. Kira-kira gitu. Perbanyak yang dari non-barat, ya memang itu tugas menjadi bestari. Kita perbanyak yang timur. Di sini nggak ada bule kan ya. Soalnya saya mau bilang karena kita semua orang timur ya, tanpa menjadi chauvinis, kita harus ingat bahwa akar ketimuran lebih tua daripada barat. Ketika orang barat masih katro, ya, peradaban timur sudah maju begitu luar biasanya. Kita hanya mulai terjajah kan ketika, ya kalau baca Jared Diamond ya, Gun, Germs, and Steel gitu ya. Mereka menemukan gun, bubuk mesunya pun dari Cina, tapi yang mereka yang duluan pertama kali kayaknya menciptakan senapan modern. Ada baja gitu kan ya, ada kuman yang mereka bawa dan memusnahkan indigenous people gitu kan. So mereka punya gospel glory dan kita malah mengisolasi diri. Ottoman, dinasti Ming, segala macam, kita malah perang saudara ya. Di Indonesia apalagi kan ya, perang saudara Batavia sama Banten lah, segala macam lah. So ya gara-gara itu doang, dan akhirnya kita merasa bahwa kita harus mengadopsi dan mengcopy paste yang barat. Nah, itu menara bubble bagi saya. Itu bubble paling bubble itu. Bubble paling bebal kali gitu ya. Nah, di sini kita coba bongkar. So, minggu depan kita ketemu lagi. Bagi yang belum jerak ya, silakan ikut lagi. Untuk semua komentar, semua pertanyaan, saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi ya, sehat-sehat selalu, stay safe. Teruslah menyebarkan kebaikannya, menyebarkan kebahagiaan. Jadi individu yang baik. Mau ateis, mau teis, mau agnostik, mau panteis, semua tujuan manusia kan Indian happiness ya, kata Aristotle. Kata Buddha juga gitu. Kata saya juga begitu sih. Kata banyak orang begitu saya rasa. So ya, sampai ketemu lagi di minggu depan kita bahas filsafat dan psikologi yoga. Oke, dadah.